Baik Bapak Ibu yang kami hormati, GTK HNK 35 Plus adalah guru-guru tenaga kependidikan yang usianya sudah di atas 35 tahun. Kita ini tidak lagi bisa ikut tes CPNS karena kita memang terbentur dengan aturan undang-undang yang memang membatasi usia kita hanya sampai 35 tahun. Dan kami ini Bapak, untuk GTK HNK 35 Plus ini sudah terbentuk dari tanggal 4 November 2019. Jadi usia kami sudah 1 tahun Bu, 1 tahun lebih kurang. Terbentuk GTK HNK 35 Plus Provinsi Riau, dan alhamdulillah sudah terbentuk di 34 provinsi se-Indonesia. Kita dengan Bapak Sapi'i waktu itu turut hadir, alhamdulillah kita juga hadir dari 12 kabupaten. Kita juga hadir dan kita juga sudah menemukan rumusan-rumusan, hal-hal yang harus kita kejar, hal-hal yang harus kita capai untuk mewujudkan perjuangan kita. Syukur alhamdulillah, berkat support dan dorongan dari pemerintah daerah, berkat support dan dorongan pada perwakilan kami di daerah, perwakilan kita yang ada di Nusantara, yang ada di pusat, yang ada di yang ada di Komisi 2. Alhamdulillah kita mempunyai dua tokoh yang bisa kita banggakan, yang sangat kita hormati, Bapak Samsul Rizal dan Bapak Andi Rahman. Ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga. Alhamdulillah, berkat kerjasama dan terusnya kita saling beraudiensi, kita saling berdiskusi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami terus berdiskusi dengan orang-orang yang kami tuakan, dengan pejabat-pejabat kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, terima kasih tak terhingga kepada Ibu Ade Hartati, kepada Bapak Saktioto, dan tidak lupa orang yang sangat kita banggakan, tokoh pendidikan kita Bapak Zul Ikram selaku Kadisdik Provinsi Riau, yang terus membanggakan kita, yang terus mensupport semua gerakan kita, hingga kita sampai kepada Bapak Muldoko untuk melaksanakan audiensi bersama KSP pada beberapa hari yang lalu. Capaian-capaian ini Bapak Ibu patut kita banggakan, patut sama-sama kita support. Tidak perlu kita lagi mundur ke belakang. Yakin dan yakinlah bahwa Kepres akan segera kita raih. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yakin di sini selaku Ketua Provinsi Riau, saya harapkan tetap semangat. Kita yakin bahwa kita punya tokoh-tokoh yang selalu mensupport kita. Kita telah melakukan audiensi kepada Kadisdik Provinsi Riau. Kita melakukan audiensi kepada BKD Provinsi Riau. Dan pada di bulan bersama Gubernur Riau, mohon maaf saya lupa Bapak Ibu, bersama Gubernur Riau, ya, terima kasih Bu Herani. Tanggal 28 Desember kita juga telah melaksanakan audiensi dengan Bapak Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Gubernur Riau dan dihadiri juga oleh Bapak Kadisdik Provinsi Riau. Dan kita juga mendapatkan support yang luar biasa, dukungan yang luar biasa untuk mengejar capaian-capaian kita. Ini yang perlu kita banggakan. Dorongan-dorongan dari pemerintah daerah, dorongan dari pemerintah kabupaten. Bapak Ibu telah mengumpulkan lebih dari 8 rekomendasi kepala daerah yang mendukung perjuangan kita menuju Kepres PNS tanpa tes. Alhamdulillah, ini patut kita banggakan Bapak Ibu. DPRD Provinsi Riau, kemudian Bapak Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, hingga Ketua HNK yang ada di pusat juga di provinsi, beserta yang perwakilan dari kabupaten kota Provinsi Riau yang bisa kita sebutkan satu persatu.
prinsipnya yang hadir pada hari ini insya Allah untuk menggapai satu tujuan yang mulia, apalagi dunia pendidikan, investasi yang masa panjang, mengakar untuk mencerdaskan bangsa. Apa yang kita rasakan hari ini adalah perbuatan yang sudah dilakukan 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Hendaknya apa yang kita buat hari ini tidak akan mulia lagi. Aspirasi itu memang banyak, undang-undang, peraturan membawa kita kepada tatanan hidup yang lebih mulia. Tapi namanya manusia yang mengaturnya tidak sempurna. Karena itu dalam sisi normatif, apalagi di dunia pendidikan yang selalu berkembang, berpikir, mengarahkan kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kondisi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya merasakan guru honor ini lebih banyak pekerjaannya dan lebih serius. Terus terang aja saya bilang dengan guru PNS, karena saya juga merasakan dulu SD, SMP, SMA. Kalau guru honor ini mungkin karena honor takut dia datang. PNS karena dia dijamin datang begitu juga dia. Tapi bukan berarti pengapaian akan kita capai ini akan menjadi yang tidak lebih baik. Akan lebih baik tentunya karena sudah diasah puluhan tahun, tegar. Apapun rintangan jalan terus. Nah, kalau saya berada di perguruan tinggi itu lebih kurang 300.000 ASN di Indonesia. Saya tak terbayangkan untuk SD, SMP, SMA itu udah berapa banyak pegawai negeri yang ada di sana. Yang ternyata pada hari ini sangat didukung oleh honorernya di Indonesia. Kita tak waktunya lagi saling menyalahkan. Aspirasi bottom up sifatnya. Memang banyak yang muncul. Pemerintah, eksekutif, legislatif juga memandang tidak bisa seluruhnya detail, walaupun mereka katakanlah seperti helikopter yang melihat ke bawah. Tak mungkin yang detailnya bisa dinikmati atau dirasakan keluar itu. Nah, kita yang mengarahkan ini dapat didengar oleh mereka, dilihat mereka. Saya kira mereka merasakan juga. Anak cucunya juga ada diajar oleh honorer. Jadi kenapa tidak terpikir selama ini? Barangkali hanya duduk dalam institusi saja. Sehingga kalau pulang ke rumah, pasti anak cucunya tahu kalau mereka juga diajar oleh guru-guru honorer. Nah, ini sebenarnya kalau sebuah aturan yang lebih profesional, tsunami pun yang akan kita arahkan ini suatu gerakan yang mulia, jangan henti. Saya sudah melihat beberapa kali dari beberapa informasi bahwa usaha ini insya Allah akan terlaksana. Jangan patah hati. Tak ada yang rumit kalau ingin kita laksanakan. Ada pepatah Inggris, no pain no gain. Memang harus ada perjuangan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Namanya yang saya sampaikan barangkali kalau di lembaga legislatif ada komisinya yang bisa menerima aspirasi ini, tapi tak salah juga dari bahagian eksekutif di kementerian, barangkali kependidikannya, kementerian tenaga kerja, kementerian di Menpan, kementerian di keuangan, silakan kita sosialisasikan secara nasional. Kalau sering kita berupaya seperti itu, insya Allah akan dikabulkan dan maksud saya diterima oleh mereka. Ubahnya kalau berdoa, berulang-ulanglah berdoa. Mungkin suatu saat ada celah yang diijabah. Nah, demikian dulu. Dengan orang tua pun anak-anak kalau minta lama-lama didengar juga. Nah, saya kira Bapak Ibu yang hadir pada hari ini punya etikat yang baik dan kita semuanya mari berdoa. Senantiasa di samping usaha yang ini dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Pergi berjalan ke kota tua, menyantap makanan ikan sepat. Perjuangan GTK HMK tujuan mulia, meraih status ASN, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Haji
Dani Rahman MBA. Alhamdulillah hari ini duduk di Komisi 2 DPR RI. Sekaligus kita juga memberikan penghormatan pada orang tua kami, atau orang tua kita bersama, Bapak Dr. Haji Samsurizal SPMP, yang juga duduk di komisi yang sama, Komisi 2 DPR RI. Mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan tangan dingin kedua orang tua kita ini dapat memberikan jembatan pada kita bersama untuk kepentingan-kepentingan, wabil khusus barangkali kepentingan pendidikan yang nanti bisa disuarakan di titik terkait, tidak hanya di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga di lingkungan kementerian yang berkenaan. Lalu di sini juga hadir perwakilan dari DPRD Komisi Riau, wabil khusus ini perwakilan dari Komisi 5, Ibu Dr. Anda Adehat tadi. Barangkali di setiap event beliau jarang alfa, jarang absen. Yang mudah-mudahan kami berdua ini selalu bermitra dengan baik, dan kita view-nya hanya satu, bicara untuk kemaslahatan pendidikan Bapak. Itu saja. Lalu hadir Dewan Pengawas Pak Dr. Profesor Dr. Sakyoto, ini akademisi kita. Ada Dr. Ihsan juga, mohon izin Pak Dokter, tadi pakai sebo jadi nggak kelihatan. Saya baru nampak tadi setelah Pak Dokter duduk, juga hadir di tengah kita. Lalu bersama kita juga ada perwakilan dari Dinas Kota Pekanbaru. Terima kasih Ibu serta tim yang sudah hadir. Lalu yang kami hormati teman-teman yang menggagas acara ini dengan baik, yang merupakan paguyuban dari guru-guru kami yang berada di all the level pendidikan yang tersebar di 12 kabupaten kota yang kami tidak sebutkan satu persatu. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah, pada saat yang bersamaan ada beberapa kegiatan yang berlangsung baik secara fisik maupun virtual yang beliau tidak dapat tinggalkan. Nah, termasuk juga barangkali Pak Sekda. Maka kepada kami hari ini badannya dua nih Pak Dokter. Ya, selaku perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Riau, dan juga atas nama Dinas Pendidikan kami juga mendapat undangan dari Ibu Kadarsih dan tim tentunya untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini tidak mengurangi makna dari apa yang kita akan lakukan dan tuju secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan azas yang tadi saya kutip langsung dari Pak Menteri ini, menjadi yang terdepan dalam sitok yang kita ingin sama-sama kedepankan, pendidik yang terdidik. Ini yang saya catat tadi, dan ini menjadi tagline buat kita secara bersama-sama. Maka kalau ini yang kita kedepankan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, masing-masing tentu kita punya hajat, masing-masing kita punya tujuan. Maka jadikanlah tujuan ini menjadi ibadah bagi kawan-kawan bersama. Dan saya mengajak ke kawan-kawan di 12 kabupaten kota, kegiatan-kegiatan seperti ini tentu juga tidak meninggalkan tugas pokok kita selaku pendidik di jenjang pendidikan apapun. Kita nggak mau dengar nanti lebih banyak pula mengurusin ini daripada mengurusin tugas pokok kita sebagai guru. Karena apapun penamaannya Bapak dan Ibu, nah, saya jujur ya, karena ini banyak kamera nih yang rekam, ada juga live secara virtual gitu ya. Saya tetap akan mengatakan pendidik itu tugas yang mulia Bapak. Maka senapas dengan yang disampaikan Bu Kadarsih tadi, jadilah pendidik yang terdidik dan menjadi betul-betul menjadi panutan di ruangan kelas dan di sekolah. Itu utama. Kita akan lebih bangga nanti dari kawan-kawan guru kita, apapun namanya, muncul kreativitas pembelajaran yang nanti akan multiplier effect pada kawan-kawan. Andai kata itu terjadi dan maslahat untuk anak-anak kita
dan banyak orang yang menerima manfaat dari itu. Saya yakin doa yang Allah ijabah itu menurut bahasa Ustadz, bahasa agama yang kita paham, kita nggak tahu doa dari siapa dan siapa yang mendoakan kita. Barangkali untuk kesuksesan kita ke depan tak tertentu kemungkinan muncul dari doa-doa dari orang-orang yang ingin mendoakan kita dengan baik. Maka doa yang baik ini akan terjadi dengan apa? Ikhtiar-ikhtiar baik dan praktik-praktik baik. Wabil khusus untuk bidang pendidikan. Ini menjadi spesial key for all the teachers. Nggak main-main Pak, fitrah kita sebagai guru. Izin buat. Kalau udah bangkit ini semangatnya jadi nih. Wah, gitu. Tapi salah satu key point untuk seorang guru, kita punya kiprah. Maka guru, diguru dan ditiru. Saya yakin saya tak akan mengajukan ditirukan dalam konteks. Yuk, kita bareng-bareng dalam pengajian. Jadikan kita profesional dan diakui keprofesionalan kita oleh orang lain. Dan saya yakin ketika praktik-praktik baik seperti ini, tuan-tuan lakukan seperti ini, yakinkanlah banyak doa yang tercurah kepada kita. Dan kita tidak tahu siapa yang mendoakan yang baik untuk kita. Dan Allah ijabah, mudah-mudahan kita sampai pada suatu yang disebut dengan tujuan bersama dari Tuhan. Itu. Maka sekali lagi atas nama pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, saya juga memberikan apresiasi. Cuman kalau boleh Bu Kadarsi izin koreksi juga. Mohon maaf, ini bukan memberikan karena saya menganggap guru-guru kita ini adalah mitra kami dan merupakan mitra sejati kami. Dan saya berharap ke depan kalau acara-acara seperti ini coba ada split waktu lah. Ada waktu kedatangan yang terukur ya, apalagi ini melibatkan, mohon maaf ya, pejabat daerah. Kasian juga nih orang tua kita yang hadir secara virtual Pak, harus duduk dari jam sekian gitu sampai jam sekian nanti. Kita bayangkan itu. Mohon maaf, saya tidak ada bermaksud yang lain, tapi karena hari ini saya bicara di dapur saya, mohon izin Bu Ade, Pak Dewan Pembina, ya kita memberikan masukan saja. Yuk kita seperti itu. Kemudian dari kegiatan ini juga ada semacam goal yang tidak hanya membangun misi kebersamaan, tetapi juga ada misi edukatif di dalamnya. Karena mengembangkan pendidikan itu juga tidak bisa dengan loyo-loyoan, Pak. Harus ada power of spirit yang muncul secara intrinsik. Mohon izin Pak Dr. Sakti yang barangkali mungkin lebih yang harus menjadi new motivasi. New motivate which all the teachers. Saya ingin menanamkan yang seperti ini Pak para kawan-kawan. Maka kalau tagline yang tadi menjadi pendidik yang terdidik, insya Allah tidak akan berat dan akan menjadi ringan buat kita yang melaluinya dengan keikhlasan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sayang kan Pak, dari 12 kabupaten kota, dari Indragiri Hilir yang butuh waktu jalan kemari itu 7 sampai sekian jam gitu. Apalagi jarang sekarang dari Rengat sampai ke ini itu agak buruk, agak cacat sedikit, jadi agak sakit juga pinggang gitu Pak. Karena saya baru 2 minggu lampau balik dari Bintang. Nah berhasil. Kalau hasilnya sampai kemari hanya semangat yang gitu. Saya pikir perlulah kita kawinkan dengan semangat edukasi yang lebih terkontrol gitu. Itu saya lebih banyak masuk dalam substansi pendidikannya karena ranah-ranah yang disampaikan oleh ketua dan ibu ketua umum tadi ya, ketua pelaksana dan ibu ketua tadi yang sudah menyampaikan Bu Kadarsi tadi, saya mungkin punya keterbatasan juga Pak untuk masuk ke zona itu karena ini wilayahnya areanya adalah area pemerintahan yang sudah digawe dan sudah dirancang tentunya. Tapi kalau memang Tuhan ini memberikan itu sesuatu yang mudah dan Allah janjikan itu yang terbaik buat tuan-tuan, kenapa tidak? Dengan tangan terbuka ya kita sesuai dengan hasil beberapa kali kita share dengan petinggi-petinggi dan pemangku kepentingan yang ada di negeri ini. Saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita manfaatkan dengan baik untuk mencapai itu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Gubernur Riau yang pada acara hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, dan yang kami hormati anggota Komisi 2 DPR RI dari kami Andi Rahman, atau biasa disebut di kantor dengan Bapak Arsa Yuliandi Rahman, sama-sama kita, dan tentunya anggota Komisi 5 DPR RI Ibu kami D. Harkati, DPRD Provinsi Riau, ya. Tapi mungkin akan menjadi DPR RI, ada salah sebut. Dan tentunya penasihat TKHNK plus 35 ini Bapak Profesor Saliatku dan Ketua PGI Provinsi Riau yang hadir, dan semua anggota dan pengurus hadirin dan hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali tak apa-apa. Ya, supaya kita tetap dalam cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada pagi ini di Jakarta kami suasana agak cerah pada hari ini, tidak seperti biasanya, terus agak redup dan ada hujan yang terus mengguyur kota Jakarta. Salam salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa sangat senang sekali kita dapat berdiskusi untuk mendalami persoalan yang sedang dihadapi oleh kita semua, tentunya para pengabdi untuk investasi jangka panjang oleh para guru-guru yang telah mengabdi cukup lama namun belum mendapat perhatian yang dalam dari pihak pemerintah, walaupun sudah kita lihat ada upaya-upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dari kalangan guru ini yang telah mengabdi cukup lama sampai akhirnya mereka melewati pada batas usia yang akan menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, pegawai negeri adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada sebuah pemerintahan untuk melayani masyarakat, dan itu dibayarkan gajinya atau upahnya melalui dana APBN atau dana negara. Yang aktivitas penggajian tersebut atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang pokok-pokok kepegawaian tahun 74 yang lama itu kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun